Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak terasa kita berjumpa lagi di bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan Juni tahun 2022, tepatnya hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022, di mana 10 hari yang lalu seluruh umat percaya di dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di Ascension Day. Dan pada hari ini, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang dikenal dengan nama Hari Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita bersatu lewat ibadah virtual ini untuk memuji menyembah Tuhan di hari Pentakosta ini. Selamat beribadah dan mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang pada 10 hari yang lalu kami peringati hari kenaikan-Mu di sorga Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus pada kira-kira 1989 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem. Dan kami merayakannya sebagai Hari Raya Pentakosta. Untuk itu Tuhan Yesus, mari datanglah di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan datanglah juga di Tabernacle House of Barlot di Sentul City. Dan jadilah ibadah hari Minggu di hari Pentakosta ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang lain yang berdosa bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Pribadi yang agung dan mulia, tercurah Tuhan, tercurah Tuhan hati yang terluka. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan, tak ada yang mampu untuk hentikan. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekaranglah waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahan, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung, pribadi yang agung dan mulia, tercurah Tuhan hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu, tak ada yang mampu untuk hentikan. Kuasa-Mu bekerja.
Setelah kita tadi memuji dan memuliakan Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil nanti dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan dulu kitab
Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca dari ayat 1 sampai 11. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah dan berharga saat ini di hari raya pencurahan Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Buat kami orang-orang percaya, saat ini Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Pimpinlah hamba-Mu, ya Allah Roh Kudus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, Bapa di sorga. Dan siapkanlah hati kami semuanya seperti tanah yang subur dan gembur untuk firman-Mu, benih yang kekal ditaburkan, sehingga firman-Mu itu berakar kuat di dalam hidup kami, bahkan menghasilkan buah-buah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sharing firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menceritakan satu peristiwa yang hebat ya. Pada hari Pentakosta, pada kira-kira 1989 tahun yang lalu di kota Yerusalem. Apa itu Pentakosta ya? Hari Pentakosta bagi orang Yahudi, orang Israel, ataupun bangsa-bangsa lain yang sudah beragama Yahudi, mereka akan berkumpul di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka sedang memperingati turunnya atau ketika Tuhan Allah memberikan 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang namanya Pentateuch, 5 kitab pengajaran. Itu Tuhan Allah berikan kepada Nabi Musa waktu di Gunung Sinai. Itulah yang diperingati pada hari Pentakosta oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu tersebar di seluruh dunia, sedang berdiaspora ya. Kenapa berdiaspora? Karena pada zaman 2 pembuangan. Waktu pembuangan ke Asyur dan pembuangan ke Babilonia, sehingga ada 10 suku hilang, tersebar tidak tahu kemana.
Jadi itu sebabnya mereka masih ingat. Kalau hari Pentakosta, hari turunnya kitab Taurat, 5 kitab tadi kepada Musa di Gunung Sinai, mereka harus pulang ke Yerusalem, ya. Jadi kenapa disebut Pentakosta? Penta itu 50. Jadi hari ke-50 sejak hari raya apa? Paskah. Jadi waktu hari raya Paskah buat orang Yahudi, yaitu peringatan lewatnya malaikat maut di Mesir, di tanah Goshen, ya. Waktu Tuhan suruh Musa untuk melabur, mengurapi ambang pintu dengan darah anak domba. Ini adalah profetik apabila malaikat maut lewat, di rumah itu ada darah anak domba, tidak akan mati anak sulung mereka. Karena ini adalah tulah ke-10, tulah kematian anak sulung, ya. Tuhan marah kepada Firaun waktu itu. Jadi itu profetik bahwa siapa yang percaya anak domba Allah, kita peringati melalui perjamuan kudus, ya. Darah anak domba Allah itu menjamin kita selamat dan masuk surga, ya. Jadi hari Pentakosta adalah hari ke-50 dari hari Paskah. Kalau kita orang Kristen, hari ke-10 dari kenaikan. Hari ke-50 dari Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, itu bedanya saja. Orang Yahudi atau yang masih beragama Yahudi, orang Israel yang belum terima Tuhan Yesus pada waktu itu dan sampai hari ini, kalau dibilang hari Pentakosta, mereka merayakan turunnya kitab Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa dalam bentuk 2 loh batu. Ya, bukan kertas, ya, belum ada kertas zaman itu. Nah, jadi ketika banyak orang Israel yang diaspora kembali ke Yerusalem untuk peringatan Pentakosta, ada juga bangsa lain, ada bangsa Arab, bangsa Yunani, orang Kreta itu orang Yunani, tapi mereka juga menganut agama Yahudi, ya. Mereka juga ke Yerusalem. Dan ketika mereka lagi memperingati hari Pentakosta itu, tiba-tiba bunyi angin keras, angin menderu begitu keras, sampai orang di kota Yerusalem heboh. Apa ini? Mereka kaget. Padahal ini adalah penggenapan dari kitab Yoel, ya. Yoel 2, pada hari terakhir akan Tuhan curahkan Roh Kudus. Dan ini juga penggenapan dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36 ayat 26-27, yaitu Tuhan berkata begini, "Aku akan mencurahkan rohku kepada umatku dan aku akan tinggal di dalam mereka." Nah, itu nubuat dari Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, ya, dan Yoel. Jadi kalau di kitab Yoel, pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku. Jadi pada hari Pentakosta di Yerusalem itu sudah masuk hari-hari terakhir, ya, sesuai nubuatan. Jadi sekarang sebagai orang Kristen, baik Katolik, Protestan, semua denominasi yang ada di gereja Kristen dan Katolik, hari Pentakosta kita rayakan tercurahnya Roh Kudus. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum kamu memberitakan Injil, tunggulah kuasa yang dari surga. Ya, itu kuasa itu siapa? Roh Kudus. Dia adalah Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi peristiwa pada hari Pentakosta buat kita orang Kristen, ya, adalah tercurahnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul setelah mereka memilih siapa penggantinya Yudas, yang terpilih Matias, ya. Kemudian mereka lagi berdoa pas hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, angin keras turun dari surga. Jadi semua heboh, padahal itu Roh Tuhan yang turun, ya, seperti janji Tuhan Yesus. Dan semua murid-murid melihat ada lidah-lidah api di kepala mereka masing-masing, ya. Ada lidah-lidah api.
Ya, jadi murid-murid lagi berkumpul di satu ruangan di kota Yerusalem dan mereka mendengar deru angin yang hebat itu. Kemudian mereka melihat di atas kepala teman-temannya ada lidah api. Itu adalah penampakan Roh Kudus yang memenuhi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Dan waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka semuanya berbicara bahasa-bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari. Ada murid-murid yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab, berbahasa Afrika. Dan kalau bahasa Indonesia sudah ada, mungkin bahasa Indonesia, tapi waktu itu belum ada ya. Jadi murid-murid lagi berbahasa asing itu, orang-orang kaget semua. Orang-orang yang lewat, mereka lihat murid-murid Tuhan yang pada waktu itu kelihatannya dipimpin oleh Petrus ya. Mereka lagi berbicara dalam bahasa orang-orang Israel masing-masing di diaspora. Dan apa yang mereka bicarakan itu tentang kemuliaan Allah, tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Murid-murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh yang kita bilang. Jadi salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus akan berbicara bahasa roh. Salah satunya adalah ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus itu. Tapi tujuannya Roh Kudus kalau memenuhi kita, waktu kita berbahasa roh, pasti memuliakan Tuhan. Ya. Dan mari kita belajar sekarang apa maknanya, apa artinya buat kita orang-orang percaya, khususnya keluarga Warlot, teman-teman Warlot yang mengikuti saat ini, apa maknanya bagi kita? Ya, pertama maknanya bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita sekarang, sebab janji Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus. Jadi dia dari gereja manapun ada Roh Kudus di dalamnya, ya. Tapi beda kalau dipenuhi. Kalau dipenuhi itu kayak gelas penuh, kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berbahasa roh. Tapi kalau tidak berbahasa roh berarti ada Roh Kudus. Jadi semua orang percaya ada Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Jadi pertama makna apa itu hari Pentakosta buat kita? Tuhan sudah mencurahkan rohnya dan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk supaya kita mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahukan siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa, dan siapa dirinya. Itu tujuan pertama Tuhan mencurahkan roh. Dan supaya kita juga mengenal kebenaran firman-Nya. Jadi selain kita mengenal Tuhan, kita mengenal firman Tuhan. Jadi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, baru tidak tahu firman, itu tidak menjadi tujuan Roh Kudus ya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan tadi pertama supaya kita lebih mengenal secara pribadi siapa Tuhan Yesus, siapa Allah Bapa, siapa itu Roh Kudus, Tritunggal ya. Dan apa itu firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, seperti kitab Yoel katakan, pada hari-hari terakhir, aku, kata Tuhan ya, akan mencurahkan rohku. Jadi Tuhan sudah curahkan rohnya di Yerusalem 1989 tahun yang lalu, berarti sudah masuk hari-hari terakhir. Apa itu hari-hari terakhir? Yaitu hari-hari akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman Warlot, kita sekarang hidup menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Meskipun ada orang yang berkata, kapan? Tuhan katakan mau segera datang, tapi kapan? Sebenarnya bahasa aslinya segera datang di kitab Wahyu ya. Wahyu 22, 3 kali Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes, aku segera datang, berjaga-jagalah. Artinya kata segera di situ buat orang Yahudi artinya sewaktu-waktu. Jadi bisa sekarang.
Bisa sebentar malam, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan, bisa 100 tahun lagi. Jadi artinya itu seperti tentatif ya, sewaktu-waktu. Daripada kita kecolongan, lebih baik kita berjaga-jaga. Makanya Tuhan bilang, aku segera datang. Artinya sewaktu-waktu. Jadi berjaga-jagalah. Dan orang Yahudi mengatakan hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, itu hari Tuhan. Dan ada juga hari Tuhan buat tiap-tiap pribadi, yaitu Tuhan datang menjemput, apakah Tuhan Yesus sendiri atau malaikatnya, untuk bawa pulang kita ke rumah Bapa. Artinya meninggal. Jadi hari Tuhan ada dua. Hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu pada peristiwa rapture, pengangkatan, atau Tuhan datang secara pribadi sebelum rapture. Jadi makna yang kedua, kita harus ingat kita sudah hidup di akhir zaman menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan makna yang ketiga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita orang percaya, tidak melihat gereja mana ya, khususnya Warlot. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk apa? Memberitakan Injilnya. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus bukan diam-diam memberitakan Injil sesuai talenta kita masing-masing. Kalau kita sebagai olahragawan, kita bisa memberitakan Injil sebagai olahragawan yang the best. Atau kalau kita sebagai pemain musik, kita di mana saja Tuhan utus main musik, kita memuliakan Tuhan, ya. Dan kalau kita sebagai pekerja, pebisnis, lakukanlah bisnis atau pekerjaan itu seperti kita lakukan buat Tuhan Yesus. Kalau kita belajar sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mari kita lakukan gaya hidup kita seperti duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus. Tidak ada duta besar di satu negara bikin perbuatan yang memalukan di negara Indonesia. Jadi kita sebagai duta-duta kerajaan Kristus, janganlah kita mempermalukan raja kita. Mari teman-teman kita tetap semangat bersaksi, tetap melayani Tuhan sesuai talenta kita. Apalagi Warlot spesialisasinya supernatural, membuat mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Kudus dan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan sekarang ini. Ya, demikianlah yang bisa saya bagikan, Opa bagikan tentang hari Pentakosta. Semoga bermanfaat, dan untuk lebih lengkap, saya persilahkan Oma Palar untuk melengkapi pemberitaan firman saat ini. Silahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah masing-masing yang sementara mengikuti kebaktian kita pada hari Minggu ini tanggal 5 Juni. Selamat berjumpa lagi. Tadi sudah kita dengar firman mengenai hari Pentakosta. Saya tidak menjelaskan lagi Pentakosta, pasti semua sudah tahu bahwa itu adalah hari keturunan Roh Kudus. Ya, saya tidak menjelaskan lagi, kita tahu apa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang datang, yang sudah dijanjikan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Bahwa Tuhan tidak menjelaskan apa yang Tuhan Bapa janjikan. Cuma Bapa janjikan bahwa melalui Tuhan Yesus, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Bapa akan datang sendiri, menyatakan janjinya kepada murid-murid dan pengikutnya. Kita tidak panjang lebar dulu lagi di cerita itu, tapi kita melihat karya Roh Kudus yang pertama berupa lidah api dengan bahasa masing-masing. Jadi Tuhan memperkenalkan
Roh Kudus itu berupa lidah api. Jadi kita mengambil satu tanda bahwa Roh Kudus datang kepada kita, kita pahami itu berupa lidah api. Tapi tercetus di dalam sikap tanda setiap orang yang ada, murid-muridnya atau pengikutnya yang saat itu ada, dinyatakan dengan bahasa secara tindakan keluar dari perkataan, bahasa roh, bahasa yang berasal dari Roh Kudus, karya Roh Kudus, ya, bahwa Tuhan Yesus menyatakan itu kuasa, dan orang yang mendengar itu seperti gemuruh, ya, satu. Yang kedua, terus mereka berbahasa-bahasa yang sebenarnya mereka tidak tahu bahasa di situ. Saya coba renungkan kenapa harus bahasa, ya, bahasa negara lain, suku lain, bahasa daerah lain. Di situ Tuhan Yesus mau menyatakan begitu besarnya kuasa Roh Kudus. Tanpa diminta pun, kalau Tuhan nyatakan kuasanya yang kita tidak tahu, yang saat itu murid-murid saat itu pertama tidak mengetahui bahasa, ya, bukan tindakan. Kenapa kalau kita pikir bukan tindakan, ya, Tuhan nyatakan dulu dengan bahasa. Saya renungkan bahwa Tuhan tidak membatasi karyanya, karya Tuhan sendiri melalui rohnya, tidak dengan batasan. Jadi itu dia taruh di bahasa-bahasa. Jadi Tuhan menyatakan pertama kali, aku bekerja di semua suku bangsa. Tidak ada batasan. Saya coba renungkan itu. Itu baru bahasa. Nanti sesudah itu, keturunan Roh Kudus baru kita lihat tindakan dari Roh Kudus. Itu penggenapan dari Yoel, seperti yang Opa katakan tadi, dan Yesaya. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan menyatakan rohnya, karya rohnya di dalam kita. Setelah kita mengerti, kita percaya, dia datang di dalam kita. Dia mau menyatakan, bawalah karya rohku di semua bangsa. Ya. Kita tidak tahu, tapi kalau roh Tuhan sudah bekerja, apa yang kita tidak duga, pikirkan, dia berikan. Itulah karya Roh Kudus. Dan sebagaimana yang tadi dikatakan Yoel, ya, bahwa semua Roh Kudus akan menyatakan pada orang tua, anak-anak, teruna-teruna, ya, semua itu ada yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita zaman sekarang mau melihat itu dengan mata yang bagaimana, ya. Tapi kita tahu karena kita bergerak di supernatural, iblis juga bisa mencontoh itu. Tapi di sini ada tanda yang Tuhan berikan, yang kita harus tahu. Dimulai dengan satu yang mengherankan. Iblis juga bisa, saya katakan, karena iblis selalu mencontoh. Tetapi yang tidak bisa dia ikuti adalah karya yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya. Selain bisa berbahasa, mau katakan seluruh dunia bisa, tetapi yang mereka iblis tidak bisa adalah damai sejahtera, ya, persekutuan, ya, persekutuan kita dengan Tuhan, bukan dengan iblis. Itu tanda kita akan hidup damai sejahtera, sukacita. Waktu dia turun ada sesuatu yang mengherankan, ya. Tidak bisa kita mau ambil contoh, iblis pun tidak bisa. Ya, dia mencontoh dengan caranya dia. Di sini Roh Kudus memberikan kepekaan kepada kita. Kalau dia bekerja, ada tanda yang khusus.
Ya. Dia datang berupa lidah api, itu yang pertama. Yang kita tidak tahu dari mana, tapi kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu tanda yang pertama. Kita duduk bersama, ya. Kita hubungan dengan Tuhan. Di situ ada dimulai dari keluarga, pribadi. Kita duduk dengan Tuhan, kita hidup bersekutu dengan Dia. Itu tanda pertama yang tidak bisa dicontoh oleh iblis. Kita harus tahu, kita belajar firman. Apa pada dasarnya kalau Tuhan mau bekerja dengan kita? Pasti kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya, tapi itu tidak juga harga mati. Mungkin kita tidak kudus saat itu. Tetapi kalau Tuhan dengan karya Roh Kudusnya mau memanggil kita untuk mengenal karya Roh Kudusnya, Dia akan caranya kita tidak bisa batasi. Tapi tanda untuk manusia, pertama, saya percaya kita damai sejahtera. Kita terima itu dulu. Kita menunggu, murid-muridnya menunggu, apa ya? Mereka bersekutu. Di sini kita sudah terima. Sekarang kita sudah terima. Kita tahu, kita harus tahu karyanya. Kita harus tahu tandanya dulu. Kalau zaman sekarang, baru kita bisa rasakan karyanya. Tanpa kita bersekutu dengan Tuhan tidak bisa. Ya. Dalam waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana karya Roh Kudus dan bukan Roh Kudus. Untuk zaman sekarang, kita belajar bagaimana Tuhan datang pada seseorang, yaitu percaya. Percaya Tuhan. Murid-muridnya percaya, walaupun tidak mengerti waktu itu, tapi mereka percaya. Percaya dengan iman, dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Di situ kita mengenal Tuhan, maka Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus bekerja, yang pertama saya katakan, Dia bekerja dengan bahasa. Di situ kembali saya coba jelaskan ulang, saya coba mengulangi. Itu bahasa berarti Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, tidak ada batasan. Semua bangsa di dunia ini. Jadi itu diwakili dengan bahasa. Setelah itu ada bahasa yang tidak dimengerti, yang di sini sekarang dikatakan bahasa roh. Ya, memang itu harus, kalau kita tahu itu Tuhan, Dia punya bahasa. Maaf saudara-saudara di rumah, saya tidak bisa bahasa roh. Tapi saya berpikir saya tidak mau membatasi Tuhan. Saya coba meminta, tetapi saya tidak dapat. Apakah saya tidak bisa ada Roh Kudus di dalam saya? Saya coba renungkan ini. Tuhan, pakailah bahasamu di dalam sikap saya. Saya mulai dari diri saya dulu. Saya rindu untuk berbahasa roh, tetapi saya tidak bisa. Saya coba, tapi saya tidak bisa. Ya. Tapi saya tidak katakan saya kecewa. Tapi itulah saya. Setelah saya tidak dapat, apakah saya bilang katakan Tuhan tidak menyertai saya? Tidak. Saya coba berpikir, merenungkan hidup saya. Tuhan, kalau ini saya tidak bisa, Engkau bisa membuat bahasanya Engkau di dalam hidup saya. Yaitu sikap saya, pikiran saya. Dan itu sangat berhasil. Bukan saya membuang katakan bahwa Roh Kudus itu dalam bahasanya tidak ada. Tidak. Semua harus tahu dan kalau bisa berusaha. Tetapi setelah saya mengalami itu, saya merenungkan bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Kalau Dia mau katakan seseorang dengan caranya Dia, dengan bahasa yang keluar dari hidup kita, bahasa tubuh kita adalah Tuhan, Dia akan buat. Dan saya itu jaga hidup saya, jaga pikiran saya, sebagaimana Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Jadi kebenaran.
Sekali lagi, Roh Kudus kita tidak bisa batasi karyanya. Apakah bahasanya? Apakah bahasa Inggris yang kita selalu lihat orang berbahasa? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Begitu hebatnya. Yang jelas kita tahu bahwa Roh Kudus tidak dibatasi manusia kita. Roh Kudus berkarya sampai di atas batasan kita. Itulah yang selalu mengherankan. Tanda-tanda Roh Kudus ada di tiap orang. Satu, yang paling hakiki, yang paling nampak, bukan bahasanya. Bahasanya sudah bagus, itu pasti. Tetapi kalau bisa dibarengi dengan sikap hidup kita mengeluarkan bahasa, tubuh kita adalah karya Tuhan. Kita boleh tahu, tetapi kalau tubuh kita, hidup kita tidak mengeluarkan karya Tuhan, pribadi Tuhan, pincang. Mari kita lengkapi hidup kita di dalam karya Roh Kudus, yaitu di luar kemampuan kita dia berkarya. Dan orang akan melihat bahwa apa yang tidak kita miliki, kita orang biasa, kita orang luar biasa, tetapi pasti keluar sesuatu yang dinampakkan dalam bahasa tubuhkah, dalam perkataankah, dalam pikirankah, itu keluar beda. Ada kelebihannya. Disitulah yang dikatakan mujizat. Disitulah yang dikatakan karunia Roh Kudus. Karena secara manusia kita tidak bisa. Itu tidak ada sekolahnya. Itu hanya hubungan. Dikatakan hanya. Karena dia hanya satu. Yaitu hubungan. Tetapi biasa orang pandang enteng. Masa? Coba kita minta bahasa. Itu bisa diminta. Saya juga meminta. Tetapi saya tidak dapat. Saya coba, Tuhan, saya mau pakai bahasamu di tindakan saya, di pikiran saya. Saya coba merenungkan. Orang katakan logika. Jangan berbicara logika karena Roh Kudus tidak di situ. Ini hasil praktek saya pribadi. Saya merenungkan, saya mempelajari bagaimana Tuhan itu. Sebenarnya logika itulah dari Tuhan. Cuma selalu saya katakan, tolong Tuhan Yesus karya Roh Kudusmu masuk dalam logika saya. Waktu itu terjadi, itu di luar dugaan. Logika itu bekerja bersama Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan, dan apa yang saya pikirkan, dan saya bertindak, itu benar-benar tidak mungkin saya dapat. Itu hanya karya Roh Kudus. Saya orang biasa, tetapi karya Roh Kudus itu keluar. Apalagi Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, kalau bisa berbahasa roh. Karena itu tanda pertama. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu kita harus punya. Dan orang lain melihat kita tidak seperti manusia biasa. Karena itu tanda roh Tuhan hidup di dalam kita dengan karya yang tidak dipunya oleh manusia biasa. Itu hanya dipunya oleh anak-anak Tuhan. Kita bisa tahu itu. Itu hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah penuh dengan karya Roh Kudus, di situ hikmat keluar. Ya, ada banyak. Ini saya tidak menjelaskan di sini. Banyak yang harus kita penuhi. Tapi yang jelas, bagaimana tanda Roh Tuhan bekerja di kita, itu perbedaan dunia dan Tuhan. Kita tertantang untuk pekerjaan Roh Kudus yang kita akan peringati. Kita bisa merenungkan diri kita. Apakah kita sudah mengeluarkan sikap Roh Kudus, yaitu Tuhan, cara hidup kita, cara kita berkata, dan karakter kita. Banyak yang mengatakan, aduh aku tidak sempurna. Benar. Tetapi kalau kita mengerti karya Roh Kudus,
kita minta Dia menyempurnakan apa yang kita tidak sempurna. Jadi jangan kita mengatakan mulai, aku tidak sempurna. Kalau untuk saya pantang untuk berbicara demikian. Karena roh Tuhan sudah ada di saya, ada di dalam kita, dan aku sempurna. Kalau kita selalu mengatakan itu, kita akan beda. Tuhan akan tonjolkan kita, bukan kita menonjolkan diri, tapi Tuhan yang menonjolkan kita dengan, itulah kata penginjilan. Ya, penginjilan tidak selamanya harus dengan kata-kata. Sikap hidup itulah penginjilan. Ya. Kalau kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita, kita sadar itu, kita mengerti, Dia akan datang terus. Bukan berarti kita tidak salah. Selama kita hidup di dunia, selalu ada godaan. Tapi itulah dikatakan, selalu kita dekat dengan Tuhan, yaitu berdoa, belajar firman Tuhan. Karena itu juga pribadi Tuhan di firman. Kita belajar di situ. Tuhan terbuka di dalam firman-Nya. Mana yang tidak bisa, mana yang bisa, mana yang godaan setan, mana yang Tuhan. Semua ada di firman. Kalau kita bicara firman, berarti kita bicara pribadi Tuhan. Di situ otomatis. Kalau kita mengerti ini, Tuhan akan datang lebih sempurna. Itulah Tuhan dengan rohnya datang, kita akan peringati, Dia datang di dalam hidup kita. Maka kita akan sempurna bersama Dia. Di saat kita menjalankan tugas yang Dia sudah embankan pada kita untuk kita lakukan. Saya katakan sekali lagi, yang pertama adalah diri kita, sikap kita, pikiran kita, tutur kata kita. Itu yang pertama dilihat oleh orang dunia. Mari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, kita praktekkan. Kita memperingati dalam beberapa hari ini keturunan Roh Kudus. Kita minta, kita renungkan, Tuhan, tolong aku yang tidak sempurna, aku menjadi sempurna. Manusia harus lihat, dunia harus lihat, aku sempurna. Kalau sudah demikian, apakah mudah iblis untuk menggoda kita? Tidak bisa. Karena di dalam Tuhan ada karakter Tuhan di situ. Kita akan terima dengan hikmat yang tidak dipunyai dunia. Hanya anak-anak Tuhan yang punya hikmat. Karena hikmat itu adalah Tuhan. Semua adalah karya Roh Kudus yang paling hakiki sikap hidup kita. Hanya itu yang saya bisa katakan. Saya tidak lagi panjang, hanya menjelaskan tambahan bahwa inilah kita bersyukur untuk menerima karya Roh Kudus. Dalam beberapa hari ini kita memperingati. Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, sekarang mari kita siapkan hosti anggur di rumah masing-masing. Dan begitu juga kami di Tabernakel Warlord, House of Warlord di Sentul City. Setelah kita siap, mari kita berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus di hari Pentakosta ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tadi firman-Mu sudah diberitakan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang penuh dengan roh yang bernyala-nyala untuk melakukan amanat agung. Dan Tuhan Yesus, sesuai perintah-Mu, saat ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah hosti anggur atau biskuit, sirup atau teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan yang berada di Tabernakel House of Warlord Sentul City. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni semua dosa salah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
masing-masing. Bila ada hosti yang ada firman Tuhan, silakan dibaca masing-masingnya. Kami juga di Tabernacle House of Our Lord di Sentul City akan membacakan juga. Oke, Julian bagi imam apa? Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Sama dengan orang fasik. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Amin. Oke. Bapak punya. Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ya. Oke. Kalau semua sudah baca, mari kita angkat hosti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dan keluarga akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah di kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kepada kami semuanya keselamatan dan hidup yang kekal, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Inilah tubuh-Mu, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman-Nya berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami semuanya menjadi warga kerajaan surga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Oke, dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian. Kami
kami rindu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya. Ubah hatiku, celikanku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Kami sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi Allah Roh, kami rindu Tuhan, penuhi hati kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
biar hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu juga Roh Kudus. Hanya bagimu, hanya Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus dan Bapa Surgawi. Di hari peringatan tercurahnya Roh Kudus dari surga atas murid-murid Tuhan Yesus di kota Yerusalem pada kira-kira 1989 tahun yang lalu, ada sekitar 3.000 jiwa yang dituai. Luar biasa, Engkau dahsyat Roh Kudus. Dan sampai hari ini kami umat-Mu, khususnya keluarga Warlord Ministry, tetap merasakan kuasa Roh Kudus menggerakkan kami untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memberitakan firman-Mu di mana saja, kapan saja, menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Hanya dengan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus kami dimampukan Tuhan untuk melayani. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa sekarang secara khusus buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah hari Pentakosta ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari maupun adik-adik di dalam pekerjaan bisnis yang dipercayakan Tuhan, sehingga dalam pekerjaan karir akan terus naik, dan di dalam bisnis omset dan peningkatan terus terjadi. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami, saudara-saudara kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam pendidikan di sekolah, baik di tingkat dasar sampai di perguruan tinggi, bahkan di pasca sarjana, dan pendidikan-pendidikan di kantor atau di perusahaan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati sehingga anak-anak kami, cucu kami, bahkan saudara-saudara kami berhasil dalam cita-cita dan studi mereka masing-masing. Bila ada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan sakit, mungkin karena Omikron atau hepatitis akut, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan bila ada sedang dirawat di rumah-rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberkati para dokter, obat-obatan yang diberikan, dan peralatan-peralatan yang dipakai Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga proses kesembuhan cepat terjadi dan pemulihan terjadi, sehingga cepat kembali di rumah masing-masing. Tuhan, bagi yang berbahagia, mungkin karena hari ulang tahun atau dapat promosi dalam pekerjaan, mendapat omset yang naik dalam bisnis, dan macam-macam sukacita yang Tuhan anugerahkan. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka, dan bagi yang berulang tahun, Tuhan karuniakan panjang umur, tetap meningkat di dalam karir, dalam studi, dan juga dalam pelayanan, dan berkat Tuhan turun berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, berkatilah Bapak Wapres Maruf Amin sekeluarga,
dan semua Menko, Menteri, dan semua pejabat-pejabat negara kami, baik itu di TNI, Polri, sipil maupun bidang hukum. Kiranya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, Tuhan curahkan roh keadilan, sehingga bangsa kami terus meningkat di dalam pemerintahan yang bersih, adil, dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah dan tolonglah saudara-saudara kami yang di dalam keadaan peperangan seperti di Ukraina dan Rusia. Tuhan kiranya mempertemukan baik Presiden Putin atau Zelensky atau wakil-wakil mereka di meja perundingan damai. Meskipun Tuhan sudah menjadi nubuat Tuhan Yesus bahwa akan terjadi perang antar bangsa, penyakit dan kelaparan di dalam menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, ingatkanlah kami untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan menjaga hidup kami semuanya, khususnya teman-teman Warlot dan keluarga, sebagai calon-calon mempelai Tuhan Yesus yang kudus dan tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sangat berharga pada hari Minggu 5 Juni 2022 ini, pada Hari Raya Pentakosta. Terima kasih Tuhan. Dan bila selesai ibadah, kami akan makan siang di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah Hari Raya Pentakosta ini, kami mohon berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berlimpah-limpah secara rohani, jasmani, bahkan finansial, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan juga menyertai kami yang ada di Tabernacle House of Warlot Sentul City. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu mendatang. Dan sebagai pengumuman, karena saat ini Omikron sudah makin meredup dan ibadah banyak yang berlangsung secara onsite di gereja masing-masing. Untuk itu ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry kami rencananya hanya 2 minggu atau 2 kali dalam sebulan, di hari-hari Minggu hanya 2 kali sebulan, dan hari Sabtunya kami akan umumkan kalau besoknya hari Minggu ada ibadah dan perjamuan kudus. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.